Halo, selamat pagi Glenda. Selamat pagi sahabat Meraset. Hari ini kita akan update mengenai industri batubara di Indonesia sepanjang tahun 2024, khususnya untuk di first half 2024. Kemudian kita juga nanti akan update sedikit mengenai outlook terkait dengan second half 2024, view kita terakhir seperti apa. Oke, bisa kita mulai presentasinya. Ya, jadi terkait dengan produksi di sektor batubara Indonesia di first half 2024 sampai dengan bulan Juni 2024, ini sudah mencapai sekitar 392 juta ton, di mana memang terkait dari angka yang 392 juta ton ini agak sedikit lag behind dari RKB yang sudah disetujui oleh pemerintah di level 920 juta ton, di mana ini apabila kita menghitung run rate-nya ada di angka sekitar 43%. Namun sepertinya kalau misalkan dibandingkan dengan target pemerintah yaitu di 710 juta ton, ini kenaikannya masih cukup baik atau run rate-nya masih cukup baik di sekitar 55%. Kemudian kalau misalkan kita melihat dari sisi quarter on quarter ini sebenarnya masih mengalami penurunan sedikit karena memang ada faktor cuaca yang shifting untuk terkait dengan peak daripada dry season yang sedikit mundur, yaitu 1 bulan lebih mundur. Jadi memang kita ekspektasinya untuk kedepannya sebetulnya untuk sektor batubara Indonesia produksi sendiri akan mulai terlihat lebih ada improvement mulai dari Q3 2024 mendatang. Untuk terkait dengan domestic consumption sendiri, ini masih menjadi salah satu faktor yang menjadi peningkatan daripada demand yang cukup baik. Itu di 6 months 2024 itu mencapai sekitar 13% peningkatannya. Namun kemudian di sisi lain untuk dari segi ekspor memang ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu untuk pertumbuhannya di level sekitar 3%, di mana tahun lalu itu mencapai 17% karena memang ada perubahan terkait dengan dinamika trade daripada batu bara global, di mana Cina sekarang juga sudah mulai mengurangi atau mengalami perlambatan dari sektor impor batu baranya. Kemudian juga di sisi lain itu memang Cina sendiri juga meningkatkan impor mereka dari Mongolia dan juga Australia, sehingga memang kontribusi dari Indonesia sedikit mengalami perlambatan dari sisi pertumbuhan untuk ekspor batu bara. Next. Kalau misalkan tadi kita membahas sedikit terkait dengan faktor cuaca, ini memang kemarin terakhir BMKG juga sudah memprediksikan bahwa ada lag yang tadinya dari bulan Juni ke atau Juli untuk terkait dengan peaknya, ini sekarang masuk ke bulan Juli dan juga Agustus. Jadi memang tadi yang seperti yang kita sudah sampaikan, untuk peak daripada dry season ini akan terlambat 1 bulan, sehingga memang kita melihatnya untuk second Q 2024 memang ada mengalami sedikit penurunan, dan kemudian kita mengekspektasikan bahwa di third Q produksi batubara Indonesia akan lebih baik disertai oleh memang weather atau cuaca yang lebih mendukung, dan kemudian faktor daripada demand yang kita ekspektasikan juga akan meningkat di second half 2024 mendatang, karena memang terkait juga negara-negara importir batubara Indonesia atau negara-negara importir batubara utama di dunia ini membutuhkan suplai batubara yang lebih baik lagi terkait dengan winter season. Next. Boleh next lagi? Ya, untuk terkait dengan harganya sendiri, jadi memang kalau misalkan sampai dengan bulan Juni 2023 mendatang, kemarin atau di first half 2024, ini memang kita melihat sebenarnya untuk Newcastle prices ini masih sejalan dengan estimasi awal kita di level 132 ton, dan memang terlihat kalau misalkan kita lihat dari grafik ini pergerakan daripada batu bara tahun ini memang relatively flat atau relatively moving sideways ya. Jadi memang kalau misalkan terkait tadi dengan trade dynamics dan juga supply kondisi yang sekarang ada di
dunia, terutama dari Indonesia dan kemudian juga demand dari Cina dan juga negara-negara lainnya yang menjadi importir batu bara utama di dunia. Ini kita melihat sebenarnya kalau misalkan untuk harga sendiri mungkin sampai ke depannya juga masih akan relatively sideways pergerakannya, sehingga memang untuk sampai dengan sampai dengan penghujung akhir tahun kita masih expect uh, pergerakan harga batu bara akan menjadi di level sekitar 130-an dengan asumsi base case kita di level 126 dolar per ton. Next. Ya, jadi memang kalau misalkan dikombinasikan dengan faktor-faktor tersebut, di mana kita mengekspektasikan bahwa sebetulnya untuk produksi Indonesia sendiri memang ada pertumbuhan yang cukup baik ya dibandingkan dengan tahun lalu. Namun kemudian dari sisi ekspornya sendiri ini kita mengalami sedikit perlambatan dalam pertumbuhan dengan dikombinasikan oleh dengan harga yang memang kita melihatnya cenderung pergerakannya sideways. Jadi memang kita untuk saat ini masih maintain rating untuk batubara Indonesia kita di level netral. Kemudian untuk pilihan sahamnya sendiri kita juga masih mempertahankan forecast dan juga assumptions dan juga target price kita untuk saham-saham yang kita cover di sektor batubara, dan kita memang memaintain untuk favorability kita atau preference kita di Adaro karena memang performance-nya yang lebih superior dibandingkan dengan emiten yang kita cover lainnya, di mana memang kalau untuk Adaro ini sendiri lebih memiliki cash cost yang relatif lebih manageable dan juga lebih lower dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga memang kita untuk favorability untuk sahamnya sendiri kita di Adaro. Mana kalau misalkan untuk dari rekomendasinya, karena memang kita melihat bahwa ada recent rally di saham-saham batu bara sekarang, kita memaintain rekomendasi kita di hold untuk Adaro, ITMG, dan juga PTBL. Mungkin sekian dari saya, kembali ke Glenda, semoga bermanfaat. Terima kasih sahabat Mera Aset.